I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, hasil dari kerja kelompok kami yang menganalisis tentang perkara sengketa di daerah Dago Elos, Kota Bandung. Pertama-tama kami akan menjelaskan latar belakang dari perkara tersebut ya. Jadi latar belakangnya itu dimulai atau diawali ketika secara tiba-tiba di tahun 2016 ada pihak yang mengatasnamakan keluarga Muller itu mengakui bahwa tanah seluas 6,2 hektar yang dihuni oleh warga-warga Dago Elos Kota Bandung itu adalah milik mereka gitu, dan hak milik mereka karena mereka membawa surat pernyataan ahli waris bahwa tanah yang diisi atau dihuni oleh warga-warga tersebut adalah milik kakeknya, sehingga keluarga Muller tersebut itu berhak sebagai ahli waris. Dan dasar yang digunakan oleh keluarga Muller juga adalah dasar Eigendom Verpanding. Jadi Eigendom Verpanding itu adalah peraturan yang mengatur soal pertanahan, hak milik pertanahan di masa pemerintahan kolonial. Jadi walaupun pemerintahan sudah berganti dari kolonial Belanda yang berdaulat itu berganti jadi pemerintahan negara Indonesia, tetapi warga-warga Belanda yang masih memiliki lahan tersebut itu berhak atas lahannya dan bisa dikonversi gitu ya, sertifikatnya menjadi sertifikat yang SHM itu ya, sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan. Jadi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pertanahan, jadi warga-warga yang memiliki Eigendom Verpanding itu bisa dikonversikan menjadi SHM dari Badan Pertanahan, tetapi dengan jangka waktu tertentu, jangka waktu konversinya. Jadi jadi terbatas gitu ya, mengkonversikan terbatas hanya sampai tahun 1980. Dan jika belum dikonversikan gitu ya sampai tahun 1980 dan lebih dari tahun itu jika belum dikonversikan, maka tanah tersebut akan menjadi hak milik negara gitu. Dan keluarga Muller itu yang membuat kontroversi dan membuat ini menjadi sengketa karena secara tiba-tiba keluarga Muller itu datang gitu dan menggugat warga setempat untuk pergi dari tanah tersebut karena keluarga Muller mengakui bahwa itu miliknya gitu ya, dengan landasan tadi gitu. Padahal pihak keluarga Muller itu menggugatnya itu di tahun 2016 dan itu tadi ya, dasarnya itu tadi yang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Jadi jika melebihi dari 1980 belum dikonversikan gitu ya, posisinya hak milik keluarga Muller itu belum dikonversikan gitu. Jadi jika mau dikonversikan di tahun 2016 itu sudah tidak bisa gitu, karena aturannya jika melebihi tahun 1980 maka itu akan menjadi hak milik negara. Jadi itulah latar belakang yang membuat ini menjadi sengketa gitu antara pihak keluarga Muller dan juga warga setempat gitu. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya ya. Untuk rekan-rekan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sengketa tanah Dago. Saya akan menjelaskan gimana proses hukum sengketa tanah Dago. Proses hukum dalam perkara penyelesaian tanah di wilayah Dago atau dimanapun biasanya melibatkan beberapa tahapan, yaitu mediasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam perdamaian tanah pertama dapat mencoba mediasi.
Gugatan 2. Gugatan. Jika mediasi tidak berhasil, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Persidangan. 3. Persidangan. Setelah gugatan diajukan, proses persidangan dimulai. Pihak-pihak yang bersangkutan akan mengungkapkan argumentasi, menyajikan bukti-bukti, dan memberikan kesaksian di pengadilan. 4. Putusan. Pengadilan. Pengadilan akan mengeluarkan keputusan yang menguntungkan salah satu pihak atau memberikan solusi yang adil. Putusan ini dapat berupa perintah pengosongan tanah. 5. Bandingan. Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi atau lembaga banding yang berwenang. 6. Eksekusi putusan. Jika putusan pengadilan telah final dan tidak ada upaya banding lebih lanjut, pihak yang menang dapat meminta putusan eksekusi untuk menjamin hak-hak mereka atas tanah Dago. Hakim sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai yang diperintahkan oleh Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian kesimpulan menitnya kembali Hakim Agung dalam jurnal yang diakses Kamis. Akan tetapi sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agrari UPA pada tahun 1960, dualisme hukum pertanahan, kedudukan hak atas tanah yang dimiliki oleh warga di Dago Elos lebih kuat dibandingkan dengan kedudukan Eigendom Erfonding yang dimiliki oleh keluarga Muller. Karena berdasarkan ketentuan konversi pasal 1 UHP, hak Eigendom harus dikonversi, sedangkan hak atas tanah warga Dago Elos tidak perlu dikonversi berdasarkan UHP. Tulis Ginting dan Wilson Lidron. Status Eigendom Verponding yang dimiliki oleh keluarga Muller merupakan tanah negara, bukan merupakan tanah dari barat lagi, karena telah melewati tanggal 24 September 1980 sesuai dengan ketentuan UAP dan dalam pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1978. Sementara hak atas tanah yang dimiliki oleh warga di Dago Elos lanjut kedua penulisan tidak perlu dikonversi karena merupakan hak baru, yaitu hak milik yang ada sejak berlakunya. Sedangkan Eigendom Verponding merupakan hak lama, yaitu hak yang sudah ada sebelum berlakunya UAP, sehingga harus berkonversi karena hukum agrari yang berlaku di Indonesia sekarang tidak bersifat dualisme lagi, sehingga hukum agrari yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat dan tidak didasarkan lagi atas hukum tanah barat. Terang kedua penelitian hukum tersebut. Segitu dari presentasi kami. Presentasi. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan kericuhan sengketa tanah Dago. Sengketa tanah Dago telah berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan kestabilan wilayah tersebut. Ada pula beberapa hal diantaranya secara sosial. Secara sosial, kericuhan ini menunjukkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam hal kepemilikan tanah di Indonesia.
Ada juga secara ekonomi kericuhan ini menyebabkan kerugian material bagi warga Dago Elos yang harus kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, atau sumber penghasil mereka akibat kericuhan ini. Secara politik, kericuhan ini menjadi bahan kritik dan sorotan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dinilai gagal dalam menyelesaikan masalah agraria di Indonesia. Secara budaya, kericuhan ini mengancam keberadaan dan kelestarian kawasan Dago Elos yang merupakan salah satu kawasan bersejarah dan budaya di Kota Bandung. Ada juga warga yang terdampak, yang terkena gas air mata, tidak hanya di luar rumah, tetapi yang di dalam rumah pun ikut terkena gas air mata. Ada juga penubrakan pintu rumah. Beberapa warga menjadi rusak karena penubrakan tersebut. Warga tersebut mengatakan setiap malam tidak bisa tidur nyenyak karena takut ada penubrakan. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak-pihak yang terkait dalam kasus sengketa tanah Dago Elos. Yang pertama, ada warga Dago Elos yang terdiri dari 335 orang yang tinggal di kampung Cirapuhan Dago Elos dari mulai RW 1, RW 2, dan RW 3. Yang kedua ada keluarga Muller yang terdiri dari Heri Hermawan Muller, Dodi Rostendi Muller, dan Pipin Supendi Muller. Selain itu ada juga PT Dago Inti Graha yang membantu keluarga Muller. Aktor di balik PT Dago Inti Graha, yang pertama ada Jobudi Hartono sebagai direktur utama, yang kedua ada Erwin Sanjaya Hartono sebagai direktur, yang ketiga ada Leoni Sutisna sebagai komisaris, yang keempat ada Orie August Chandra Setya sebagai direktur. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining